Di tengah gemuruh ombak pantai Parangtritis, malam itu langit seolah menangis. Bulan purnama menggantung redup, seakan takut menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. Sujiwo Tejo, sang budayawan nyentrik, berdiri di tepi pantai, mengenakan blangkon dan kain batik lusuh. Tangan kirinya memegang rokok yang menyala, sementara tangan kanannya menggenggam sebilah keris tua yang memancarkan aura misterius. Dari laut yang hitam, gelombang tiba-tiba bergulung tinggi, membentuk pusaran air yang bercahaya hijau. Dari dalamnya, muncul sosok wanita berparas elok, mengenakan kebaya hijau dan berselendang emas. Dialah Nyai Roro Kidul, penguasa pantai selatan, yang selama berabad-abad menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. "Apa urusanmu di sini, Sujiwo?" Suara Nyai menggema, lembut tapi penuh kewibawaan. Sujiwo menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Aku datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang ingin menantang batas takdir." Nyai Roro Kidul menyipitkan mata. "Kau tahu batas itu bukan untuk dilanggar. Apa kau ingin menantangku?" Sujiwo membuang rokoknya ke pasir, lalu menghunus kerisnya. "Takdir adalah permainan, dan aku ingin melihat seberapa jauh aku bisa bermain." Secepat kilat, Nyai Roro Kidul melesat ke arahnya. Dari ujung jarinya, semburan gelombang hijau menghantam pasir, membuat Sujiwo melompat ke belakang. Dengan sigap, ia mencabut kerisnya, memutar tubuh dan menusukkan senjata itu ke arah bayangan Nyai. Namun, sang ratu lautan hanya tersenyum. Tubuhnya berubah menjadi kabut dan kembali muncul di belakang Sujiwo. "Kau bermain api, nak." Sujiwo tertawa kecil. "Dan kau adalah ombak yang tak bisa kupadamkan." Dengan gerakan cepat, ia merapal mantra kuno, lalu menghentakkan kakinya ke pasir. Tiba-tiba, bayangannya membesar, berubah menjadi wayang raksasa yang menyerang Nyai Roro Kidul dengan tangan-tangan raksasa berlapis cahaya emas. Namun, Nyai mengayunkan selendangnya, menciptakan pusaran angin yang membelokkan serangan itu. Pertarungan berlangsung sengit. Ombak menggila, langit menggelegar, dan pasir berputar bagai badai. Setiap serangan Sujiwo dibalas oleh kekuatan lautan yang tak terbendung. Hingga akhirnya, Sujiwo tersenyum dan menurunkan kerisnya. "Aku kalah, Nyai." Nyai Roro Kidul memandangnya dengan penuh kebijaksanaan. "Bukan soal menang atau kalah, Sujiwo. Kau hanya ingin melihat apakah manusia bisa melawan takdir. Tapi ingat, takdir bukan untuk diperangi, melainkan untuk dimengerti." Sujiwo mengangguk. Ia menyelipkan kerisnya kembali ke sarungnya, lalu menatap laut dengan mata penuh renungan. Malam itu, ia belajar satu hal, bahwa bahkan dalam permainan, ada batas yang tidak perlu ditembus. Dan di pantai Parangtritis, gelombang terus berbisik, membawa cerita tentang pertempuran yang hanya bisa didengar oleh mereka yang percaya pada keajaiban. Sujiwo Tejo masih berdiri di tepi pantai, angin malam mengibarkan kain batiknya yang mulai lembab oleh kabut laut. Nyai Roro Kidul telah kembali ke samudra, namun sesuatu masih mengganjal di pikirannya. Ia melirik keris tua di tangannya, warisan leluhur yang selama ini hanya ia anggap simbol budaya. Namun setelah pertarungannya dengan Nyai Roro Kidul, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Ada rahasia yang belum ia pecahkan. Takdir bukan untuk diperangi, melainkan untuk dimengerti. Sujiwo mengulang kata-kata Nyai dalam hatinya. Malam itu, ia memilih untuk tidak kembali ke penginapan. Ia duduk bersila di pasir, menyalakan rokok kretek, lalu menutup matanya. Ia membiarkan suara ombak menyusup ke dalam pikirannya, membiarkan angin malam mengajaknya berdialog dengan alam. Dan saat itulah, sesuatu terjadi. Pasir di bawahnya bergetar pelan. Ombak yang semula bergulung liar tiba-tiba tenang, seolah menahan napas. Langit yang tadinya kelam kini berpendar hijau keemasan. Di depan Sujiwo, terbentuk sebuah gerbang cahaya, tinggi dan berputar seperti pusaran air vertikal. Dari dalamnya, suara halus namun berat terdengar. "Kau sudah membuka kunci pertama, Sujiwo Tejo. Masuklah, jika kau ingin tahu lebih banyak tentang batas antara manusia dan para leluhur." Sujiwo menegakkan tubuhnya. Ia bukan tipe orang yang mudah terkejut. Namun kali ini, ia tahu ia sedang dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. "Gerbang ini," gumamnya,
Apa ini yang dimaksud Nyai dengan memahami takdir? Ia menatap gerbang itu dalam-dalam. Apakah ia harus melangkah masuk? Ataukah cukup sampai di sini perjalanannya? Di kejauhan, gelombang kembali menggulung, membawa suara yang entah dari mana datangnya. Keberanian membawa pengetahuan. Ketakutan hanya membawa keterlambatan. Tanpa pikir panjang, Sujiwo Tejo menghembuskan asap terakhir rokoknya, mencabut kerisnya sebagai tanda kesiapan, lalu melangkah masuk ke dalam gerbang cahaya itu. Dan dunia di seberang sana bukanlah dunia yang pernah ia kenal sebelumnya. Begitu Sujiwo Tejo melangkah masuk, tubuhnya terasa ringan, seakan-akan gravitasi tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Cahaya hijau keemasan menyelimutinya, lalu dalam sekejap, ia berdiri di tempat yang sama sekali asing. Di depannya terbentang hamparan laut, namun airnya bukan biru, melainkan keperakan, berkilauan seperti cermin raksasa. Langit berwarna ungu dengan awan berputar seperti batik mega mendung. Udara di sini lebih sejuk, lebih hening, dan entah mengapa, Sujiwo merasa tempat ini lebih nyata daripada dunia yang baru saja ia tinggalkan. Selamat datang di alam antara, Sujiwo Tejo. Suara itu lembut, tapi memiliki gema yang dalam. Dari balik kabut tipis, muncul sosok lelaki tua berjubah putih, dengan sorot mata tajam dan janggut panjang seperti seorang pertapa. "Siapa kau?" tanya Sujiwo sambil tetap menggenggam kerisnya. Orang tua itu tersenyum. "Aku hanya penjaga gerbang. Aku sudah menunggu seseorang sepertimu sejak lama." Sujiwo menyipitkan matanya. "Menunggu? Untuk apa?" Lelaki itu mengangkat tangannya, dan seketika, di tengah laut keperakan itu, muncul sebuah bayangan besar, sebuah istana megah yang melayang di atas air, dikelilingi oleh cahaya hijau yang mengalir seperti gelombang hidup. Itu adalah istana kaca, tempat para leluhur berkumpul. Dan di sanalah Nyai Roro Kidul menunggu jawabanmu. Sujiwo menarik napas panjang. Jadi, pertarungannya dengan Nyai Roro Kidul tadi bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih dalam. Kenapa aku? Aku hanya manusia biasa, tukang cerita, pelukis kata yang mengembara tanpa tujuan pasti. Lelaki tua itu tertawa kecil. Justru karena itulah, takdir selalu memilih mereka yang tidak mencari. Kau datang bukan untuk menang, tapi untuk memahami. Sujiwo terdiam. Kata-kata lelaki tua itu mengingatkannya pada filosofi wayang, bahwa tokoh-tokoh yang paling kuat bukanlah mereka yang mengejar kekuasaan, melainkan mereka yang berani menghadapi perjalanan diri sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sujiwo melangkah ke atas permukaan laut keperakan itu. Ajaibnya, kakinya tidak tenggelam. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan riak cahaya, seperti tinta emas yang dituangkan ke atas kanvas. Dari kejauhan, istana kaca semakin jelas. Dan di depan gerbangnya, sosok Nyai Roro Kidul telah menunggu, kali ini bukan sebagai lawan, tapi sebagai penjaga rahasia yang akan mengubah pemahamannya tentang dunia, dan tentang dirinya sendiri. Langkah Sujiwo Tejo semakin mantap saat ia mendekati istana kaca. Bangunan itu tidak sepenuhnya terlihat nyata, seolah-olah dibuat dari bayangan dan cahaya yang terus berubah bentuk, seperti refleksi di permukaan air yang bergoyang. Setiap langkahnya menimbulkan riak keemasan, seakan-akan alam ini hidup dan merespons keberadaannya. Di depan gerbang istana, Nyai Roro Kidul berdiri anggun, mengenakan kebaya hijau yang tampak berpendar. Kali ini, tidak ada aura permusuhan seperti di Parangtritis. Mata sang ratu lautan memancarkan ketenangan, tetapi juga sebuah teka-teki yang belum terjawab. "Kau datang lebih jauh dari yang kukira, Sujiwo," ucapnya. Sujiwo tersenyum tipis. "Aku bukan orang yang mudah berhenti di tengah jalan, Nyai." Nyai Roro Kidul mengangguk, lalu dengan gerakan lembut, ia mengibaskan selendangnya ke udara. Seketika, gerbang istana kaca terbuka, memperlihatkan lorong panjang yang berpendar seperti terbuat dari bintang-bintang. Sujiwo melangkah masuk, mengikuti Nyai yang berjalan di depannya. Di dalam, ruangan itu lebih luas dari yang terlihat dari luar. Dinding-dindingnya berkilauan seperti kaca, tetapi di dalamnya tampak bayangan-bayangan orang yang bergerak. Mereka bukan sekadar refleksi, melainkan seperti kenangan yang hidup. Ada para raja Jawa kuno, ada para pertapa yang duduk bersila dalam meditasi abadi, ada siluet perang, ada tarian,
ada perayaan, semua bercampur dalam pusaran waktu yang tak berujung. Sujiwo mengamati dengan mata tajam. Apa ini? Nyai Roro Kidul menatapnya, lalu berkata, ini adalah tempat di mana sejarah tidak mati. Istana Kaca menyimpan semua ingatan tentang Nusantara. Setiap peristiwa, setiap pemikiran, setiap mimpi yang pernah dimiliki manusia, terpantul di sini. Sujiwo terdiam. Ia mengerti sekarang bahwa ini bukan sekadar tempat mistis. Ini adalah perpustakaan agung yang menyimpan warisan spiritual dan kebijaksanaan para leluhur. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Di salah satu dinding kaca, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Bayangan itu menunjukkan ia mengenakan pakaian berbeda, seperti seorang raja atau ksatria zaman dahulu. Ia memegang keris yang sama, tetapi wajahnya lebih keras, lebih penuh tekad. Apa maksudnya ini, Nyai? Tanya Sujiwo. Nyai Roro Kidul tersenyum samar. Itulah sebabnya kau dipanggil ke sini. Kau tidak sekadar pengembara biasa, Sujiwo. Kau adalah bagian dari sejarah yang belum selesai. Sujiwo mengernyitkan dahi. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sebelum sempat berbicara, bayangan di dalam kaca mulai bergerak sendiri. Sosok dirinya dalam refleksi tiba-tiba menoleh, menatapnya langsung dengan mata tajam, lalu berkata, sudah saatnya kau mengingat siapa dirimu sebenarnya. Tiba-tiba, istana kaca bergetar. Cahaya di sekeliling mereka mulai berubah menjadi pusaran cahaya yang menyilaukan. Sujiwo merasa ada kekuatan besar yang menariknya ke dalam bayangan itu. Dan dalam sekejap, kesadarannya terlempar jauh ke masa yang belum pernah ia ingat sebelumnya. Sujiwo Tejo merasakan tubuhnya melayang. Cahaya berpendar mengelilinginya, menciptakan pusaran warna yang terus berubah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang dalam kehampaan. Lalu, tiba-tiba semuanya berhenti. Ia berdiri di sebuah medan perang. Di sekelilingnya, ribuan prajurit bertempur dengan tombak dan pedang, panah berterbangan di udara, dan suara tabuhan genderang perang menggema seperti guntur. Tanah bergetar, dipenuhi debu dan darah. Namun, yang paling mengejutkan adalah pakaian yang ia kenakan. Ia tidak lagi memakai batik dan blangkon, melainkan baju perang khas ksatria Jawa kuno, dengan ikat kepala emas dan sebuah keris yang sama dengan yang selalu ia bawa. Di kejauhan, seorang lelaki tinggi berjubah merah berdiri di atas batu besar, memimpin pasukannya. Wajahnya samar, tetapi suara teriakannya memerintah dengan wibawa. Sujiwo merasa mengenalnya, meskipun tidak bisa mengingat dari mana. Tiba-tiba, suara lain muncul dari belakangnya. Kau sudah kembali, Raden Wijaya? Sujiwo menoleh cepat. Di depannya, berdiri seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam. Wajahnya mengingatkan Sujiwo pada pertapa yang ia temui di alam antara. Apa yang kau sebut tadi? Tanya Sujiwo, suaranya bergetar. Orang tua itu tersenyum. Raden Wijaya. Itulah namamu di kehidupanmu yang lalu. Raja pertama Majapahit, peletak dasar kejayaan Nusantara. Sujiwo terdiam. Ingatan-ingatan yang lama terkunci mulai muncul seperti serpihan mozaik yang kembali tersusun. Ia melihat dirinya memimpin pasukan, merancang strategi perang, membangun kerajaan, dan berdialog dengan tokoh-tokoh yang selama ini hanya ia kenal dari sejarah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Dalam salah satu bayangan ingatan, ia melihat dirinya menyerahkan sesuatu kepada seorang wanita berkebaya hijau. Wanita itu, Nyai Roro Kidul. Jadi, aku pernah mengenalnya sebelumnya, gumam Sujiwo. Orang tua itu mengangguk. Takdir kalian sudah terjalin sejak lama. Nyai Roro Kidul bukan sekadar penguasa pantai selatan, ia adalah penjaga keseimbangan yang dulu pernah kau mintai bantuan. Sujiwo memejamkan matanya. Ia kini mengerti mengapa ia selalu tertarik dengan dunia spiritual. Mengapa ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari hidupnya sebagai seniman dan budayawan. Tapi kenapa aku kembali sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Orang tua itu menatapnya dalam-dalam. Karena Majapahit pernah berjaya, tapi Nusantara hari ini kehilangan rohnya. Kau dipanggil untuk mengingatkan kembali, bukan dengan perang, tetapi dengan kata-kata, dengan seni, dengan pemahaman. Sujiwo terdiam lama. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi atau ilusi. Ini adalah panggilan.
Lalu, dalam sekejap, dunia di sekitarnya runtuh kembali menjadi cahaya. Ia terbangun di pantai Parangtritis, rokoknya masih mengepul di antara jari-jarinya. Seakan-akan semua itu hanya berlangsung sekejap. Namun, di tangannya, kerisnya kini berpendar dengan sinar redup yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari kejauhan, suara ombak berbisik lembut. Sudah saatnya, Sujiwo. Sudah saatnya kau menyalakan kembali api yang hampir padam. Malam itu, Sujiwo Tejo tidak hanya pulang dengan cerita baru. Ia pulang dengan kesadaran bahwa ia bukan hanya seorang pengelana kata, ia adalah bagian dari sejarah yang belum selesai. Sujiwo Tejo duduk di tepi pantai Parangtritis, menatap ombak yang terus berulang menggulung ke pasir. Rokok di tangannya telah habis, tapi pikirannya masih membara. Apa yang baru saja ia alami? Apakah benar ia pernah menjadi Raden Wijaya? Ataukah ini hanya ilusi dari jiwanya yang haus akan makna? Ia meraba kerisnya, benda itu masih berpendar redup, seolah menyimpan serpihan ingatan masa lalu. Ia tahu ini bukan sekadar pusaka. Ini adalah saksi perjalanan lintas zaman, simbol dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dari kejauhan, suara langkah pelan terdengar. Nyai Roro Kidul kembali muncul. Namun kali ini ia datang bukan sebagai ratu yang menantangnya, melainkan sebagai seseorang yang memahami beban yang kini ia pikul. Kau sudah melihatnya, bukan? Suara Nyai lembut, nyaris seperti bisikan angin. Sujiwo mengangguk. Aku pernah menjadi bagian dari semua ini. Tapi aku bukan lagi Raden Wijaya. Aku hanya seorang manusia yang menulis, melukis, dan memainkan wayang dengan caraku sendiri. Nyai tersenyum tipis. Itulah yang membuatmu berbeda, Sujiwo. Kau tidak datang untuk merebut kejayaan lama, tapi untuk mengingatkan mereka yang lupa. Ia menatap Sujiwo dalam-dalam, lalu melanjutkan, Majapahit bukan sekadar kerajaan, dan Nusantara bukan sekadar wilayah. Ini adalah ruh, nyawa, yang kini hampir redup. Kau dipanggil bukan untuk berperang dengan pedang, tapi untuk menyalakan kembali api yang belum padam. Sujiwo termenung. Ia memahami maksud Nyai. Zaman telah berubah. Perang bukan lagi tentang darah dan tanah, tapi tentang identitas, tentang bagaimana bangsa ini memandang dirinya sendiri. Lalu, Nyai Roro Kidul mengulurkan tangannya ke udara. Ombak tiba-tiba berhenti, angin laut mendadak sunyi. Dari balik gelombang, muncul sosok-sosok yang samar, bayangan para leluhur, dari Gajah Mada hingga Wali Songo, dari seniman keraton hingga petani di pelosok desa. Mereka tidak pernah benar-benar pergi, ucap Nyai. Mereka hanya menunggu seseorang yang berani berbicara. Sujiwo Tejo menarik napas panjang. Ia memahami sekarang bahwa ia bukan sekadar budayawan biasa. Ia adalah jembatan antara yang dulu dan yang sekarang, antara mitos dan kenyataan, antara yang kasat mata dan yang tersembunyi. Malam itu, ia berdiri, menatap laut, lalu tersenyum. Baik, Nyai. Aku akan menulis. Aku akan bercerita. Aku akan bernyanyi. Jika itu caraku menyalakan api ini, maka biarkan aku bermain dengan kata-kata hingga dunia kembali mendengar. Nyai Roro Kidul mengangguk, lalu perlahan menghilang kembali ke dalam ombak. Dan di bawah langit Parangtritis, Sujiwo Tejo berjalan pulang, bukan sebagai pria yang sama saat ia datang, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan panggilannya. Sujiwo Tejo melangkah perlahan meninggalkan bibir pantai, tetapi hatinya masih tertinggal di sana, di antara desiran angin malam dan bisikan ombak yang mengandung rahasia leluhur. Ia tahu, setelah malam ini, dunianya tak akan lagi sama. Di kejauhan, suara gamelan samar terdengar dari arah laut. Nada-nada itu bukan sekadar musik biasa. Ia seperti panggilan, seperti pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersedia mendengar. Sujiwo berhenti, menoleh kembali ke laut yang kini tenang. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bayangan seorang pria muncul dari dalam gelombang. Ia mengenakan pakaian khas kerajaan Majapahit, dengan mahkota sederhana di kepalanya. Wajahnya begitu familiar, karena wajah itu adalah wajahnya sendiri. Kau masih ragu? Tanya bayangan itu dengan suara yang dalam. Sujiwo Tejo menatapnya lekat-lekat. Aku bukan Raden Wijaya. Aku hanya seorang pengelana kata. Bayangan itu tersenyum. Dan kau pikir kata-kata tidak bisa mengubah dunia?
Sujiwo terdiam. Bayangan itu melangkah lebih dekat. Dulu aku membangun kerajaan dengan perang. Tapi kau memiliki kekuatan yang lebih besar dari pedang, kau memiliki cerita. Nusantara tidak membutuhkan perang lagi, tetapi ia membutuhkan ingatan. Ia membutuhkan suara yang mengingatkan siapa dirinya. Sujiwo menghela napas, menatap laut yang luas. Ia tahu bayangan ini bukan hantu, bukan ilusi. Ini adalah pantulan dirinya sendiri, dari kehidupan yang berbeda, dari takdir yang masih terus berjalan. Lalu, dengan satu anggukan kecil, bayangan itu memudar, kembali menjadi bagian dari ombak yang tenang. Sujiwo tersenyum sendiri. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan buku catatan kecil dan pena. Di bawah cahaya bulan, ia mulai menulis tentang perjalanannya malam ini, tentang Nyai Roro Kidul, tentang Istana Kaca, dan tentang pesan yang ia terima. Karena ia tahu, suatu hari nanti, kata-kata ini akan menemukan takdirnya sendiri. Malam itu, di pantai Parangtritis, seorang budayawan menulis takdirnya kembali. Dan ombak, seperti biasa, tetap bernyanyi, menceritakan kisah yang hanya bisa didengar oleh mereka yang masih percaya pada keajaiban. Pagi telah menyapa pantai Parangtritis, namun Sujiwo Tejo masih duduk di atas pasir, menulis tanpa henti. Angin membawa aroma laut yang khas, bercampur dengan sisa-sisa embun malam yang menempel di bajunya. Kisahnya telah tercatat, tentang pertarungan dengan Nyai Roro Kidul, perjalanan ke alam antara, hingga pertemuannya dengan bayangan masa lalunya sendiri. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Karena sebuah cerita, sebagaimana takdir, tidak berhenti hanya karena pena berhenti menari. Ia menutup bukunya, menghembuskan napas panjang, lalu beranjak berdiri. Ia melangkah perlahan menuju warung kecil di tepi pantai, tempat seorang bapak tua sedang menyeduh kopi. Kopi pahit satu, Pak, ucapnya sambil duduk. Bapak itu tersenyum, lalu bertanya, dari semalam di pantai, Mas, mencari wangsit? Sujiwo tertawa kecil. Bukan wangsit, Pak, hanya berbincang dengan angin dan ombak. Bapak tua itu mengangguk pelan, lalu menaruh secangkir kopi hitam di hadapannya. Kalau begitu, sudahkah Mas Sujiwo menemukan jawabannya? Sujiwo Tejo menatap kopi yang mengepul. Lalu ia berkata pelan, jawaban selalu berubah, Pak. Yang penting, kita terus bertanya. Ia menyeruput kopi itu, membiarkan rasa pahitnya menyatu dengan pikirannya yang masih bergolak. Sujiwo Tejo menghirup aroma kopi hitam yang mengepul, lalu menyesapnya perlahan. Pahitnya meresap ke lidah, seperti pahitnya kesadaran yang baru saja ia terima semalam. Ia menatap ombak yang terus berulang menggulung pasir. Jawaban selalu berubah, yang penting kita terus bertanya. Tapi kini, pertanyaannya semakin banyak. Apa yang sebenarnya diinginkan Nyai Roro Kidul darinya? Mengapa ingatan masa lalu itu muncul sekarang? Dan apakah takdir benar-benar bisa diulang? Ataukah ia hanya bayangan yang menempel di sepanjang sejarah? Bapak pemilik warung tersenyum melihat Sujiwo termenung. Mas, kalau banyak pikiran, hati-hati. Kadang, ombak di sini suka berbisik terlalu banyak. Sujiwo mengangkat alis. Maksudnya? Bapak itu menunjuk ke arah laut. Dulu, banyak yang datang ke sini mencari jawaban. Ada yang mendapat pencerahan, ada juga yang malah makin tersesat. Tapi satu hal yang pasti, Parangtritis menyimpan nama-nama lama, Mas. Nama yang belum selesai kisahnya. Sujiwo menatap laut. Nama-nama lama, sejarah yang belum selesai. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Di kejauhan, suara gamelan samar kembali terdengar. Bukan dari warung, bukan dari kota, melainkan dari arah laut. Sujiwo menaruh cangkirnya. Ia berdiri, membiarkan pasir lembut menyentuh kakinya, lalu berjalan perlahan mendekati air. Di depan ombak yang bergulung, ia menutup mata, mendengarkan. Dan di antara deru angin dan debur lautan, ia mendengar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar suara. Ia mendengar nama-nama lama berbisik. Gajah Mada, Ken Arok, Rangga Warsita, Diponegoro, Kartini, Sutomo, Tan Malaka. Nama-nama yang membangun negeri ini. Nama-nama yang dulu melawan takdir dengan caranya sendiri.
Nama-nama yang masih menunggu seseorang untuk kembali mengucapkannya dengan lantang. Lalu, suara lain muncul. Suara Nyai Roro Kidul. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, Sujiwo. Sejarah adalah tentang apa yang kau lakukan hari ini. Sujiwo membuka matanya. Ombak di depannya pecah, menghempas kaki celananya yang sudah basah. Ia tersenyum. Lalu, dengan langkah ringan, ia berbalik dan berjalan pergi. Karena ia tahu, sudah waktunya kembali ke dunia. Sudah waktunya menulis. Sudah waktunya berbicara. Sudah waktunya menghidupkan kembali nama-nama lama, dengan cara yang baru. Sujiwo Tejo berjalan perlahan meninggalkan pantai, namun hatinya masih terikat pada suara-suara yang baru saja ia dengar. Nama-nama itu bergema di kepalanya, seperti mantra yang belum selesai diucapkan. Sesampainya di parkiran, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan rokok. Saat ujungnya menyala, ia menarik napas dalam-dalam. Asap mengepul ke udara, bercampur dengan aroma laut yang masih melekat di tubuhnya. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara seorang pemuda memanggilnya. Pak Sujiwo. Sujiwo menoleh. Seorang anak muda dengan rambut gondrong dan kaos lusuh berdiri tak jauh darinya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Saya sudah lama mengikuti tulisan-tulisan panjenengan, katanya penuh semangat. Boleh saya duduk sebentar? Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan. Sujiwo tersenyum tipis. Silakan, nak. Tanya apa saja. Tapi hati-hati, jawaban bisa berubah sewaktu-waktu. Mereka duduk di kursi bambu sebuah warung kecil. Pemuda itu mengeluarkan buku catatannya, tampak penuh dengan coretan tangan. Saya merasa ada yang hilang dari negeri ini, Pak, ucapnya. Orang-orang bicara tentang Nusantara, tentang kejayaan dulu, tapi apa yang tersisa sekarang? Sujiwo menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Nak, pertanyaanmu itu seperti bertanya ke api. Kenapa ia membakar? Yang kau cari bukan sisa-sisa kejayaan, tapi apinya itu sendiri. Pemuda itu mengerutkan dahi. Maksudnya? Sujiwo menghembuskan asap rokoknya ke udara. Apakah kau tahu apa yang membuat Majapahit besar? Atau mengapa Diponegoro melawan? Apakah itu hanya tentang kerajaan, tanah, dan perang? Pemuda itu menggeleng pelan. Sujiwo menepuk pundaknya. Api mereka masih ada, nak, tapi bentuknya berbeda. Dulu orang berperang dengan tombak dan keris. Sekarang, perang kita ada di pikiran, di tulisan, di suara yang berani menantang zaman. Pemuda itu termenung. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya akhirnya. Sujiwo tersenyum. Ia mengambil buku catatan pemuda itu, melihat tulisan-tulisannya, lalu menyerahkannya kembali. Teruslah menulis. Teruslah bertanya. Teruslah berbicara. Kalau perlu, teruslah menggila. Jangan biarkan api itu mati di dalam dirimu. Pemuda itu mengangguk mantap. Di kejauhan, matahari mulai turun ke ufuk barat. Langit berubah jingga, seperti api yang perlahan menyala di cakrawala. Sujiwo Tejo berdiri, menepuk bahu pemuda itu sekali lagi, lalu berjalan pergi. Karena ia tahu, selama masih ada anak muda yang bertanya, selama masih ada orang yang mencari jawaban, maka api Nusantara tidak akan pernah padam. Dan ia, seperti biasa, akan terus menulis. Malam turun perlahan di atas parang tritis. Sujiwo Tejo menyalakan rokok terakhirnya malam itu, membiarkan asapnya bergabung dengan udara yang mulai dingin. Ia melangkah menuju mobilnya, tapi sebelum membuka pintu, ia kembali menatap laut. Seakan-akan ada sesuatu yang belum selesai. Apalagi, Nyai, gumamnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang berembus, hanya desiran ombak yang setia beruang. Tapi Sujiwo tahu, dalam kesunyian itulah seringkali jawaban-jawaban besar tersembunyi. Ia mengingat pertemuannya dengan pemuda tadi. Anak itu mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa muda. Penuh pertanyaan, penuh gelisah, penuh api yang belum menemukan jalannya. Dan mungkin, seperti dirinya, pemuda itu pun akan menemukan jawabannya di tempat-tempat yang tak terduga. Sujiwo tersenyum sendiri. Perjalanan ini memang belum selesai, katanya pelan. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan parang tritis.
Tapi ia tahu, tempat ini, ombak ini, cerita ini, akan selalu menunggunya kembali. Di radio mobilnya, mengalun sebuah lagu. Suaranya sendiri, membacakan sajak yang dulu pernah ia tulis. Jika kau ingin mengenang, jangan hanya bicara tentang masa lalu, tapi tanyakanlah, apa yang bisa kau lakukan hari ini, agar esok tetap punya cerita. Sujiwo Tejo tersenyum. Ia menekan gas, melaju ke jalanan gelap yang membawanya kembali ke kota. Di belakangnya, laut masih berbisik, dan entah untuk siapa, ombak masih terus bernyanyi. Jalanan menuju Yogyakarta lengang. Lampu-lampu kota mulai bermunculan, menggantikan sinar matahari yang telah tenggelam. Di dalam mobilnya, Sujiwo Tejo mengisap rokok dalam-dalam, membiarkan pikirannya melayang ke segala arah. Di kaca spion, bayangan laut masih terlihat samar. Seolah-olah ombak Parangtritis mengikutinya, membisikkan sesuatu yang belum selesai. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk. Lalu, suara dari radio mobilnya tiba-tiba berubah. Bukan lagi lagu atau puisinya sendiri, melainkan suara seseorang, suara perempuan. Kau pikir kisah ini telah usai, Sujiwo? Tangannya hampir refleks menghentikan mobil. Ia mengenali suara itu, Nyai Roro Kidul. Tapi ini mustahil. Radio ini hanya memutar siaran biasa, bukan komunikasi dengan alam lain. Namun suara itu tetap berlanjut. Kini terdengar lebih dekat, lebih tajam. Jangan berpikir ini hanya tentang masa lalu. Kau sudah melihat nama-nama lama, tapi kau lupa satu hal. Apa yang akan terjadi pada nama-nama di masa depan? Sujiwo mengerutkan dahi. Maksudmu? Tanyanya, meski tak yakin apakah ia benar-benar berbicara dengan seseorang atau hanya dengan pikirannya sendiri.